Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi dapat menimbulkan bahaya tidak hanya pada keuangan negara saja, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat hingga keagamaan. KPK, polisi, jaksa hingga hakim memiliki wewenang dan tugas yang sangat penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya jadi teringat, Indonesia pernah memiliki hakim agung yang dikenal sebagai Algojo dan paling ditakuti oleh para koruptor. Tentu saja Artijo Alkostar. Betul, Atika? Betul sekali, Brian. Dr. Artijo Alkostar, SH LLM, adalah seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum Indonesia. Lahir di Situbondo, 22 Mei 1948, pernah meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1976 dan magister hukum di Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat tahun 2002. Ia pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi dan dissenting opinion yang ia keluarkan dalam beberapa perkara besar. Dan inilah role model tokoh berakhlak menurut kelompok kami, yaitu Artijo Alkostar. Artijo Alkostar merupakan role model tokoh berakhlak yang diangkat oleh kelompok kami. Namanya memang tidak seterkenal pejabat-pejabat di Indonesia lainnya. Namun di dunia hukum, beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. Ada dua hal yang mencuatkan nama Artijo. Yang pertama adalah ketegasannya dalam menjatuhkan hukuman maksimal dalam kasus-kasus korupsi. Banyak kasus korupsi yang mengundang perhatian nasional, di mana ia menjatuhkan hukuman maksimal tanpa keraguan. Ia pun menyandang predikat malaikat maut. Sampai sekarang belum terlihat lagi ada lagi hakim gila seperti Artijo yang bisa menjadi tumpuan harapan bangsa bagi tegaknya hukum secara tegas. Kedua adalah kesederhanaan dan kejujurannya dalam menjalani jabatan sebagai Hakim Agung. Meski pernah mempunyai kantor pengacara di Yogyakarta, kekayaan Artijo ketika menjadi Hakim Agung tidak mencolok. Penghasilannya ia utamakan untuk membayar gaji tim pengacaranya. Sebagian besarnya digunakan untuk membeli buku, terutama literatur asing, dan sisanya pas-pasan. Hartanya hanya sebuah rumah kecil di Jogja. Jika dikaitkan dengan core value berakhlak yang kami temukan dalam pribadinya, dapat kami jabarkan. Nilai berorientasi pelayanan. Artijo sering tidak meminta bayaran sebagai pengacara dari kliennya yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan nilai berorientasi pelayanan di mana beliau melayani bangsa sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki. Nilai akuntabel. Menurutnya, putusan yang dibuat hakim harus bisa dipertanggungjawabkan kepada institusi, kepada publik, hati nurani, dan kepada Tuhan. Nilai kompeten. Pengalaman karir Artijo di LBH Yogyakarta lalu kemudian New York mengikuti pelatihan untuk lawyer. Pada saat yang bersamaan, ia juga bekerja di Human Rights Watch divisi Asia di New York. Saat kembali ke Indonesia, Artijo mendirikan kantor hukum di mana harus ditutup karena terpilih sebagai Hakim Agung hingga pensiun. Perjalanan karir Artijo ini membuatnya sangat kompeten dalam bidang yang digelutinya. Nilai harmonis. Ketum DPP IKUII mengatakan bahwa putusan-putusan Artijo selalu bersumber dari kedalaman nurani, nalar, ilmu, dan keberpihakannya terhadap nasib keadilan. Ia bekerja dalam sunyi, tanpa pamflet dan baliho. Artijo sepenuhnya sadar bahwa pengadilan adalah wajah peradaban sebuah bangsa. Baik buruknya pengadilan mencerminkan tinggi rendahnya kualitas peradaban bangsa tersebut. Nilai loyal. 70 tahun mengabdi pada bangsa.
18 tahun menjadi hakim dan selalu menjaga dalam tanda kutip kamarnya tetap steril dari suap. Bahkan negara menganugerahi Artidjo tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana atas jasa-jasanya. Nilai adaptif. Pengalamannya menjadi Human Rights Watch di New York, kegemarannya membeli buku literatur asing adalah ciri-ciri nilai adaptif yang dimiliki oleh Artidjo. Selain itu, menurut Mahfud MD, Artidjo selalu membawa buku yang tebal-tebal dan membedah kasus-kasus konkret yang pelik-pelik ke dalam buku tersebut. Ini membuat beliau selalu berpikir ke depan dan memiliki rasa ingin tahu. Nilai kolaboratif. Ia memiliki berpuluh-puluh mantan mahasiswa dan junior yang menjadi pengacara sukses, yang mengenal dan dikenalnya dengan baik. Bahkan ada 3 mahasiswa yang sudah dianggap anak olehnya. Ia pernah memimpin lembaga penelitian di Fakultas Hukum UII dan sibuk mengikuti pelatihan riset oleh Himpunan Ilmu-Ilmu Sosial. Ia meneliti kaum tunawisma dan menerbitkan buku, Gelandangan, Insan Kesepian di Tengah Keramaian. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa beliau tidak hanya memiliki integritas pada hukum, namun juga memiliki nilai kolaboratif dalam menciptakan karya dengan orang lain. Selamat jalan Artidjo Alkostar. Indonesia bangga pernah memiliki pahlawan sepertimu.